Hah, sistemnya lambat banget. Dari tadi mau cari referensi buku, error terus. Sama, aku juga niatnya mau cari jurnal SI, malah munculnya di peminjaman buku. Permisi Pak Hasan, saya ingin melaporkan sesuatu. Banyak mahasiswa kita yang mengeluh saat menggunakan sistem kita. Keluhan utamanya itu seputar kecepatan, pencarian yang tidak akurat, dan antarmuka yang membingungkan. Baik, terima kasih atas laporannya. Memang keluhan ini sering sekali saya dengar. Saya rasa sudah saatnya kita melakukan evaluasi mendalam tentang perbaikan. Tolong jadwalkan pertemuan dengan tim IT sekarang. Baik Pak. Terima kasih Mas Ramadan sudah hadir. Kami ingin mengatasi keluhan terkait sistem perpustakaan kita. Kami ingin data yang valid mengenai masalah dan kebutuhan sistem yang akan datang. Baik Pak Hasan, mengingat jumlah pengguna kita sangat banyak dan tersebar di berbagai jurusan, metode yang paling efektif untuk menjangkau mereka adalah kuesioner. Mengapa? Karena kuesioner kita tidak memerlukan biaya yang banyak dan kita bisa menyebarkan secara daring untuk mengumpulkan data kuantitatif dengan cepat. Baik. Apakah kuesioner cukup untuk menggambarkan permasalahan dan kebutuhan? Itu pertanyaan yang bagus Pak. Kuesioner akan menjadi alat utama kita. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, kita bisa menambahkan strategi lain. Misalnya, dari hasil kuesioner nanti, kita bisa memilih beberapa responden yang memberikan masukan menarik untuk kita wawancari secara singkat. Tapi fokus utama visualisasi kita tetap pada proses kuesioner. Baik, saya setuju dengan pendekatan itu. Lalu siapa yang akan menjadi responden kuesioner kita? Jadi gini Pak, untuk mendapatkan sudut pandang yang luas, partisipan harus kita pilih dari berbagai pemangku kepentingan. Sesuai standar, kita bisa menargetkan 10% mahasiswa dari berbagai jurusan dan minimal 10 dosen. Dengan jumlah sebesar itu, data yang kita kumpulkan akan dapat sangat valid untuk mengambil keputusan. Angka yang sangat solid. Saya juga setuju dengan target responden tersebut. Baik, silakan Pak Ramadan untuk melanjutkan perancangan kuesioner tersebut. Jadi, tujuan utama kuesioner ini bukan hanya mencari masalah, tapi menggali kebutuhan untuk sistem yang baru. Jadi, kuesioner akan dibagi dua bagian. Bagian pertama untuk evaluasi sistem saat ini, dan bagian kedua untuk validasi fitur di masa depan. Jadi, pernyataan yang akan kita masukkan itu adalah setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat setuju. Nah, selain menggunakan skala penilaian, jangan lupa untuk menambahkan satu pernyataan terbuka pada bagian akhir. Ini sangat penting untuk menangkap masukan atau ide lain yang mungkin belum kita pikirkan. Tapi jangan lupa juga pembuka dan penutup. Pembukanya berisi tujuan survei dan jaminan keharusan data. Kuesioner udah aku pakai di Google Form, tampilannya simpel dan aku pakai warna kabus biar tampilannya familiar. Bagus, kita pakai digital aja. Tapi tetap siapkan versi cetak kalau ada yang minta manual. Aku bisa bantu siapin anggaran cetak kalau memang perlu diperlukan. Tapi mayoritas mahasiswa sih lebih suka online ya. Sebelum kita sebarluaskan, kita uji coba dulu kepada 10 mahasiswa dari jurusan berbeda dan 2 dosen. Dari uji coba tersebut, kita tahu bahwa apakah pertanyaan itu mudah dimengerti atau tidak. Setuju, aku mau lihat feedback mereka nanti. Kalau ada pertanyaan yang ambigu, kita bisa perbaiki. Jangan lupa tentukan batas waktu pengisian. Nanti kalau terlalu lama, takutnya responnya turun. Baik, seminggu aja cukup ya.
Kita mulai Senin depan dan kita tutup Minggu sore. Oke, nanti aku pantau data masuknya setiap hari. Lalu kita bisa lihat grafik di spreadsheet secara otomatis. Menurut saya penyebaran link via grup itu sangat tidak efektif. Jadi kita akan mencoba melakukan pendekatan langsung dengan mencari responden untuk hasil yang lebih efektif lagi. Saya setuju dengan kata-kata. Baik, mari kita cari mahasiswanya. Permisi Mas, Mbak. Selamat siang, maaf nih waktunya. Jadi saya Ramadan dari PIT ingin Mas dan Mbak ingin mengisi kuesioner karena saat ini perpustakaan sedang dalam perbaikan. Maka dari itu kami hanya meminta waktunya Mas dan Mbak hanya 5 menit untuk mengisi kuesioner ini. Apakah bisa? Silakan. Senyum Wawan. Sudah Mas dan Mbak untuk mengisinya? Saya sudah Kak. Sudah Pak. Oh baik, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak Sa, dari data yang terkumpul kami menemukan bahwa 85% responden merasa sistem saat ini lambat atau sangat lambat. Angka ini menunjukkan bahwa masalah utama yang kita hadapi. Namun, yang lebih penting akan berhasil memetakan keinginan pengguna untuk sistem yang baru. Berdasarkan analisis tersebut, kami merumuskan 4 kebutuhan utama yang paling mendesak. Yang pertama, yakni meningkatkan performa dan kecepatan sistem untuk merespon keluhan dari 85% pengguna tersebut. Yang kedua, yakni penambahan sistem notifikasi otomatis untuk pengingat pengembalian buku yang disetujui oleh 95% responden. Yang ketiga, yakni pengembangan aplikasi mobile untuk akses yang lebih mudah yang sangat diinginkan oleh 92% responden. Dan yang terakhir, sebuah temuan menarik dari pertanyaan terbuka, yakni penambahan fitur rekomendasi buku otomatis. Berdasarkan riwayat peminjaman pengguna, banyak sekali masukan yang mengarah pada tema ini. Datanya sangat jelas dan terukur. Temuan dari pertanyaan terbuka itu sangat menarik dan inovatif. Dengan adanya daftar kebutuhan yang sudah jelas, arah pengembangan kita menjadi sangat fokus. Saya sangat setuju dengan keempat poin yang diajukan. Kita akan memprioritaskan fitur notifikasi, aplikasi mobile, dan mulai mengembangkan fitur rekomendasi ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Senang bekerja dengan Anda.